Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan kasih tahu 8 trik rahasia yang biasa digunakan pada Microsoft Word. Ini sih trik rahasia, 8 trik rahasia atau cara bekerja cepat menggunakan Microsoft Word. Oke, sebelumnya tolong bantu channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Oke, langsung aja kita ke trik yang pertama. Cara bekerja cepat menggunakan Microsoft Word yang pertama itu adalah cara membuka Microsoft Word dengan cepat. Sebelumnya kan kita menggunakan Microsoft Word, cara membukanya hanya klik kanan open atau kita double klik 2 kali. Sekarang saya punya cara tersendiri. Caranya begini, kita klik kanan, kita pilih properties. Nah, yang harus kita perhatikan di shortcut ini, lalu yang kita isi di shortcut key. Supaya timbul begini, kalian hanya perlu pencet di keyboard itu tombol ALT. Setelah kalian pencet tombol ALT, kita tahan aja tombol ALT-nya. Kemudian kita kasih di sini kata kunci. Kata kunci terserah kalian kesukaannya apa, huruf atau angka. Kita coba di sini kita kasih huruf A. Oke. Lalu kita klik OK. Ya. Selanjutnya kita coba ya, Ctrl Alt A. Nah, dia langsung kebuka menunya. Kita coba lagi Ctrl Alt A. Nah, dia langsung kebuka lagi. Jadi kita nggak perlu susah-susah harus ngeklik 2 kali atau klik kanan lalu pilih open. Saya rasa trik ini lumayan mempercepat sih untuk cara bekerja cepat menggunakan Microsoft Word. Rumus ini juga bisa digunakan ke Microsoft Excel, PowerPoint, apa aja deh yang ada di menu di PC atau laptop kalian. Di Excel juga bisa, caranya sama kayak di Microsoft Word tadi. Jadi yang pertama, cara bekerja cepat yang pertama menggunakan Microsoft Word adalah membuka Microsoft Word dengan cepat dengan hanya menggunakan tombol di keyboard Ctrl Alt plus kata kunci A. Nah, itu yang pertama. Itu trik yang pertama ya. Trik yang kedua, cara bekerja cepat menggunakan menu split. Apa sih menu split itu? Kalau cara kedua ini biasanya digunakan kalau kita mau mengisi daftar isi. Ini saya punya contohnya. Kita klik, kita buka aja ya. Nah, ini di sini ada daftar isi. Kan kalau misal kita mengisi daftar isi, di sininya masih kosong, nggak ada kata pengantar ada di halaman berapa, nggak ada, itu kan agak susah caranya. Kita harus print dulu atau kita ke bawah dulu, kita cari kata pengantar ada di mana, pendahuluan ada di mana, kita cari. Kalau kita pakai menu split itu lebih memudahkan kita untuk mengerjakannya.
menu split hanya di view, kita klik menu split ya. Nah, dia ada dua. Jadi kalau kita klik kursor di atas, dia hanya layar atas yang kita gunakan bekerja. Jadi kalau kita klik yang di bawah, yang di bawah yang bekerja. Nah, jadi kan kalau ada dua begini, kita bisa mudah kayak seperti ini. Misal kita lihat pendahuluan ada di mana, kita klik dulu, kita cari pendahuluan ada di mana. Ini ketemu, kira-kira pendahuluan ada di halaman 1, tinggal kita tulis 1. Nah, sangat memudahkan lah buat kalian yang biasa membuat makalah-makalah. Jadi nggak perlu capek-capek di print dulu atau ngelihat ke bawah lalu ke atas lagi. Cara normalinnya bagaimana? Tinggal kita klik aja remove split ya, sudah normal lagi. Nah, itu cara yang kedua ya, cara bekerja cepat menggunakan menu split. Yang ketiga, cara bekerja cepat menggunakan Shift plus F3 atau memperbesar atau menjadikan huruf kecil menjadi huruf besar atau huruf besar menjadi huruf kecil. Caranya langsung kita contohin ya. Kayak ini pendahuluan, kita blok, kita klik tombol Shift plus Shift F3. Nah, ini berubah dari huruf besar menjadi huruf kecil. Lalu kita klik lagi Shift F3. Nah, berubah depannya aja yang lebih besar. Lalu kita klik lagi Shift F3, lalu besar semua. Cara mengembalikannya sama, Shift F3. Jadi kayak misal kita udah terlanjur ngetik, kan agak repot juga kalau kita harus delete lagi, kita ganti dengan huruf tadinya huruf kecil, kita ganti dengan huruf besar. Dengan cara ini kita lebih memudahkan dalam bekerja. Jadi caranya tadi Shift dan F plus F3, jadi kita klik tombol Shift dan F3. Nah, dia otomatis berubah. Oke, itu cara yang ketiga ya, cara bekerja cepat menggunakan tombol Shift plus F3 atau merubah huruf kecil menjadi huruf besar dan huruf besar menjadi huruf kecil. Nah, selanjutnya yang keempat, trik yang keempat ya, cara bekerja cepat memperbesar huruf dengan cepat. Jadi biasanya kan kita memperbesar huruf menggunakan ini. Nah, kalau kita udah biasa, kalau kita biasa sedang mengetik menggunakan keyboard, kayaknya males gitu mau pegang-pegang mouse-nya. Jadi ini caranya supaya tanpa mouse kita bisa membesarkan huruf. Jadi caranya ini, saya ketik ya di sini, rumusnya CTRL terus plus tanda ini untuk membesarkan. Kalau yang CTRL plus ini untuk mengecilkan ya. Nah, kita coba aja ya. Nah, kayak pendahuluan, kita taruh di pendahuluan ini, lalu kita pencet tombol CTRL plus menu atau tombol yang bergambar ini. Kita coba. Nah, ini untuk mengecilkan. Lalu kalau kita
pencet yang satunya itu untuk memperbesar. Nah, jadi kan kalau kita lagi bekerja mengetik menggunakan keyboard, kadang kita males memindahkan tangan kita dari keyboard. Jadi ini caranya untuk memperbesar, memperkecil. Jadi kita tinggal CTRL plus kurung buka itu untuk memperbesar dan memperkecil huruf. Oke, itu trik yang keempat ya. Untuk trik yang kelima itu adalah cara bekerja cepat menggunakan subscript dan superscript. Apa itu subscript dan superscript? Contohnya seperti kita matematika, kayak misal M2 itu kan meter kubik. Caranya langsung saja saya contohkan ya. M25 meter atau sentimeter, ada dua di sini. Nah, ini caranya tinggal kita blok di sini, lalu kita klik yang ini nih, dan ini untuk di bawah, kalau yang ini untuk di atas. Nah, gimana caranya supaya kita nggak menggunakan menu yang di atas? Jadi seperti biasa kalau kita males megang mouse-nya, jadi kita pakai keyboard aja, tinggal kita blok di sini, lalu kita tekan CTRL plus. Nah, kalau yang CTRL plus dia untuk angkanya di bawah. Kalau yang kita pencet CTRL shift plus itu untuk yang di atas. Nah, jadi kalau yang di bawah CTRL plus aja, kalau yang di atas kita tambah CTRL shift plus. Nah, itu dia. Jadi kita nggak perlu ke menu di atas lagi, tinggal gunakan keyboard kalian aja. Sama kayak kita buat biasanya H2O. Nah, dua ini biasanya ini apa di atas. Nah, seperti itu ya. Jadi trik yang kelima itu cara bekerja cepat menggunakan subscript dan superscript, atau yang biasanya ada di atas atau di bawah. Tinggal rumusnya tinggal CTRL plus kalau untuk yang di bawah, tapi kalau untuk yang di atas CTRL shift lalu plus. Nah, itu dia trik yang kelima. Untuk trik yang keenam, cara bekerja cepat menggunakan CTRL F plus F ya, atau find atau mencari, dan CTRL H apa itu replace atau pengganti kata. Jadi kita tinggal ketik menu. Lalu ini saya kembalikan dulu ya. Nah, kita pencet CTRL plus F. Kita tinggal tekan CTRL F. Lalu untuk ini gunanya kita untuk mencari kata. Jadi kalau misalkan terlalu banyak kata, terlalu banyak halaman, kan nggak mungkin kita cari satu-satu, terlalu lama. Jadi kita
gunakan menu ini untuk mempermudah pekerjaan kita. Contoh aja ya, latar belakang ya, kita cari ininya ada di, kita ke bawah dulu, kita cari di sini latar belakang, kita klik oke. Nah tinggal kita cari. Nah tadi kan yang mau saya cari yang latar belakang ini kan, kalau misalnya bukan yang ini kita klik lagi enter, kalau bukan yang juga kita klik lagi enter. Nah itu dia gunanya CTRL-F atau biasa disebut pin, tombol pencari kata. Jadi kalau misalkan jadi tombol ini sangat berguna untuk pembuatan makalah, skripsi atau laporan. Selanjutnya CTRL+H atau pengganti kata ya, replace. Menu replace ini digunakan untuk mengganti kata. Bayangkan misalkan di sini ada latar belakangnya ada 10, ada ribuan. Kalau kita mau ganti kata latar belakang ini sebanyak itu kan kita cari satu-satu. Jadi ini replace ini, menu replace ini gunanya untuk mengganti itu semua. Kita coba langsung CTRL+H. Nah di sini udah ada ya, karena tadi saya waktu jadi kita mau ganti apa latar belakang, kita ganti apa ya, oke, latar belakang kita ganti, contoh aja ya, objektif ya, kita ganti. Lalu langsung aja kita klik ini, find next. Nah replace all. Nah yes, nah ini udah berganti ya, yang tadinya latar belakang menjadi objek. Nah ini udah berganti dari latar belakang menjadi objek. Kita buktiin ya, kita cari kata latar belakang, CTRL-F. Nah, latar belakang, kita enter, udah nggak ada dia. Lalu objektif kita enter, nah ketemu, kita enter lagi. Nah ketemu dia, udah berganti semua dari latar belakang menjadi objektif. Nah itu dia, nah udah berubah. Jadi menu ini sangat bermanfaat sekali. Jika satu kata itu ada ribuan, alangkah lama kali kita untuk menggantinya kalau jika kita ganti satu-satu. Jadi menu ini sangat bermanfaat untuk mengganti kata. Oke, kita kembalikan lagi ya visual. Oke, itu trik yang ke-6 tadi. Cara bekerja cepat menggunakan menu find dan replace atau CTRL-F dan CTRL-H. Lalu trik yang ke-7 selanjutnya, trik yang ke-7 cara bekerja cepat membuat nomor otomatis pada tabel. Jadi ini cara membuat tombol otomatis pada tabel. Kalau di Excel kan pakai rumus untuk membuat nomornya. Kalau di Word
kita juga punya caranya. Langsung aja saya kasih tahu. Nah, di sini insert, kita buat dulu tabelnya. Nah, sudah. Jadi kalau secara manual kan kita klik di sini. Misal ini cara manualnya ya. Kita klik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, cepat sih kalau hanya 10. Bagaimana kalau sampai ribuan? Kalau kita klik satu terlalu lama. Jadi ini caranya supaya mudah, cara bekerja cepat membuat nomor otomatis pada tabel. Caranya kita blok yang mau dinomorin, lalu kita pilih, klik ini. Kita mau angka bisa, mau huruf juga bisa. Nah, ini otomatis mau sampai berapa aja. Ke bawah juga bisa, tinggal kita klik, atau kita mau memakai ini yang juga bisa. Nah, ini bisa. Jadi cara ini meringankan pekerjaan kita sih. Bagaimana caranya buat menambah kolom? Jadi tinggal kita klik di paling bawah sini, kita klik kursor dari sini, lalu kita tekan tombol tab. Nah, begini. Nah, kita tinggal tekan tab aja, otomatis dia sampai bawah. Jadi misalnya banyak juga yang mau kita kasih nomor, tinggal lihat, diklik aja di sini. Nah, ya otomatis 1 2 8 9 10 11 12 13 14 seterusnya sampai urutan selesai, sampai berapa selesai. Nah, ini cara atau trik ketujuh ya, trik membuat nomor otomatis pada tabel. Dan ini cara terakhir ya, trik terakhir, itu cara bekerja cepat menggunakan CTRL-Z dan CTRL-Y. Sama aja sih sebenarnya fungsinya. Kalau yang CTRL-Z itu untuk mengembalikan, kalau yang Y untuk memajukan, jadi kalau yang Z untuk mundur ke sebelumnya, kalau yang CTRL-Y itu untuk maju ke selanjutnya. Nah, jadi CTRL-Z untuk mengembalikan ke semula, kalau CTRL-Y untuk memajukannya lagi, membuatnya ada lagi. Oke, itu aja ya. Jadi ada 8 trik atau rahasia, 8 cara bekerja cepat menggunakan Microsoft Word. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Cukup sekian video kali ini. Saya ucapin terima kasih untuk kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Oke, see you, bye bye.